Pujian, syukur, hormat, kemuliaan, tiap bulan kejayaan kemesiran hanya bagimu Bapa. Sebab Engkau baik, berkuasa untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kembali pagi ini Engkau berkenan mempertemukan kami di hadirat-Mu untuk beribadah kepadamu Bapa. Kami sadar sesungguhnya siapa kami. Engkau terlalu begitu mengasihi kami apa adanya. Engkau mencintai kami apa adanya. Engkau setia di balik ketidaksediaan kami. Bukti kami masih bernapas sampai hari ini. Bukti kami sehat sampai hari ini. Bisa kami bisa kembali bersekutu dengan Engkau hari ini. Semua karena anugerah-Mu bagi kami, Tuhan, yang patut kami syukuri. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami siap untuk beribadah kepadamu Tuhan, menyembah Engkau, menunjukkan nama-Mu, memuliakan Engkau lewat ibadah. Sebab itu urapan dari surga mengalir memenuhi setiap kami. Biar suasana surga terjadi di tempat ini Tuhan. Namun ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kami sepakat. Kami tolak setiap kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah kepadamu. Kami tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus, kuasai hati kami, tempat ini. Sucikan kehidupan kami. Kuduskan tempat ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya jalannya ibadah dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar boleh jadi menurut hikmat dan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami habiskan ibadah yang pagi hari ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cuma diberkati Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Saya undang kita semua untuk berdiri dan mari kita mengagungkan, kita mengatakan
pujian kita. Kita akan mendengarkan kesaksian yang dari kalau yang kemarin konsel Samaria, mungkin konsel Yudea, dipersilakan. Tuhan memberkati pujian dari Komsel Yudea. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan di dalam kita menapaki hari-hari kita. Mari kita mengangkat pujian, kita mengatakan Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna.
hidup ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan waktu yang Tuhan izinkan kami boleh nikmati sampai pada saat ini. Bukan karena kami kuat, tapi semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul lagi Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan, kami terlalu yakin semua ada dalam rancangan Tuhan, sehingga setiap kami saat ini boleh menikmati segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini di minggu kedua ini. Tuhan, terima setiap pujian kami, terima setiap syukur kami, terima setiap sembah kami, karena kami berikan hanya kepadamu Tuhan, layak satu-satunya menerima segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami mau siap lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kami mohon, urapi kami semua, biar kami ada dalam suasana pengurapan Roh Kudus, sehingga kebenaran firman Allah yang akan kami dengar dan kami renungkan itu boleh memberkati kami semua, menolong kami, menuntun kami, menegur kami, agar hidup ini makin hari makin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami siap sedia sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, heran dan berkuasa. Kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya. Mari semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Dan hari ini kita akan melaksanakan sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus untuk tahun baru tahun 2026 ini Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, Gereja Bethel Indonesia memberikan tema buat kita bahwa kalau sudah perhatikan, revival in the end times, artinya sebuah kebangunan rohani di penghujung akhir zaman. Artinya Bapak Ibu, Gereja Bethel Indonesia ingin supaya di akhir zaman ini atau di zaman akhir, mari kita mau mengalami sebuah kebangunan rohani. Ya, jangan sampai kita tertidur di akhir zaman. Haleluya. Jangan sampai kita seperti 5 gadis yang bodoh. Ending hari ketika mempelai datang, 5 gadis yang bodoh itu tidak mempersiapkan, tidak mengalami revival, kebangunan rohani. Rohaninya tertidur. Ya, dengan apa? Kadang-kadang rohani kita tertidur karena berbagai kesibukan, tapi juga ada rohani tertidur karena kenyamanan. Karena itu Gereja Bethel Indonesia memberikan tema ini, revival in the end times. Artinya bahwa mari semua warga Gereja Bethel Indonesia supaya kita bisa mengalami kebangunan di akhir zaman. Amin. Ingatkah saudara waktu Lot berbicara kepada bangsa Israel, sudah dekatmu air bah, tapi mereka semua tertidur. Ya. Alkitab menceritakan bagaimana bangsa Israel, bagaimana umat Tuhan pada saat itu habis. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Ya. Mari kita mau mengalami kebangunan rohani di akhir zaman. Jangan sampai karena kesibukan kita bisa tertidur. Ada lagi, karena banyak masalah akhirnya kita bisa drop. Dan yang ketiga, karena kenyamanan kita bisa tertidur. Haleluya. Tapi apapun itu, dengar saya mau beritahu, mari kita mau memiliki atau menjadi orang percaya yang selalu mengalami kebangunan rohani. Amin saudara. Haleluya. Lalu kemudian gereja kita di tahun ini memberikan tema. Kita harus tahu tema ini yaitu tahun kemenangan dan
justru menjadi jebakan Batman buat kita. Karena itu saya tambah, tahun ini tahun kemenangan dan tahun kewaspadaan. Bilang kiri kanan, kita harus waspada. Haleluya. Ada orang karena euforia kemenangan, dia bisa sukses. Bulan ini, bulan depan, dia mungkin terima SK, baik P3K maupun ASN, tapi tidak waspada lagi. Haleluya. Amin, saudara. Jadi kemenangan apapun yang akan kita peroleh, kita dapatkan di tahun ini, dengar, kita tetap harus waspada. Karena kadang-kadang kemenangan tanpa waspada, kemenangan bisa menjadi jebakan. Ingat, berkat tidak selamanya membawa Anda lebih dekat dengan Tuhan. Banyak orang justru karena berkatlah dia jauh dari Tuhan. Dan dengar, saya mau kasih tahu, kalau Anda tidak tahu aturan, kalau Anda tidak tahu firman, terus Anda tidak lakukan, bagi Tuhan it's okay, no problem. Kau tidak tahu, Tuhan tidak akan menghukum kita. Tapi ingat, kalau Anda sudah tahu, lalu Anda abaikan, lalu Anda pura-pura tidak tahu, dengar, bukan tidak mungkin Tuhan akan kasih ujian-ujian yang mudah-mudahan melalui ujian itu saudara bisa sadar dan bertobat. Amin. Haleluya. Karena itu tahun ini jemaat kita adalah the year of victory. And ini ada sedikit salah tulis, saya luruskan. Saya tidak tahu siapa yang salah, tapi sedikit ada salah. Bukan vigilance, bukan, tapi vigilance, ya, tulisannya seperti itu. Tahun kewaspadaan, ya. Jadi kalau sudah lihat ini ada sedikit, ya kalau yang tidak tahu bahasa Inggris yang pasti sudah bilang oh it's okay. Tapi kalau yang ngerti bahasa Inggris tadi langsung begitu saya lihat, saya langsung kasih koreksi buat yang cetak, ya. Ada sedikit terbalik antara G dan L, ya, gitu, ya. Haleluya. Tapi tidak mengurangi artinya bahwa tahun ini selain kita mengalami kemenangan, tapi juga ingat kita perlu waspada. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hari ini minggu kedua kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang diberi perikop karena ini tahun revival, tahun kebangunan, ya. Maka yang harus kita persiapkan apa? Karena itu pagi hari ini saya akan memberikan tema khotbah itu persiapan hati untuk revival. Ya. Kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-51. Kita akan baca ini sebagai ayat dukungan, ayat rujukan terkait dengan tema khotbah minggu kedua ini. Mazmur 51 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Sekali lagi Mazmur 51 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku di hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Haleluya. Ini merupakan pengakuan daripada pemazmur Daud. Pengakuan pemazmur Daud yang mana sebagaimana tema khotbah kita pada pagi hari, persiapan hati untuk revival, untuk mengalami kebangunan. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa mengalami kebangunan rohani, ya,
untuk kita bisa mengalami ada sebuah kebangkitan dari kehidupan saudara dan saya secara khusus, secara rohani. Sekali lagi saya memberitahu, kebangunan secara rohani. Ya, di pendahuluan tadi saya sudah katakan bahwa jangan sampai di akhir zaman ini saudara dan saya kita tertidur. Jangan sampai dengan berbagai alasan-alasan. Memulai di minggu kedua ini, yang pertama, mari kita mau mempersiapkan hati untuk mengalami revival itu sendiri, atau mengalami kebangunan rohani. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih tahun ini, apabila kita mengalami kebangunan rohani, maka relevan dengan tema gereja kita, jemaat kita. Kita akan melihat kemenangan. Amin saudara. Haleluya. Kita akan lihat kemenangan manakala kita mengalami kebangunan rohani. Karena itu hari ini, bagaimana supaya kita mengalami kebangunan rohani itu, yang tema pada minggu kedua ini, mempersiapkan hati untuk revival. Bagaimana supaya kita mengalami itu saudara? Maka jelas sekali kalau saudara perhatikan, ya, untuk persiapan mengalami kebangunan rohani itu dimulai dari hati. Haleluya. Jadi sebuah kebangunan rohani, sebuah kebangkitan secara spiritual bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, itu dimulai dari persiapan hati. Orang tidak akan mungkin mengalami sebuah kebangunan rohani kalau hatinya tidak dipersiapkan dengan baik. Amin saudara. Jadi hati itu penting. Selain karena Allah yang bekerja, respon manusia juga penting untuk terjadi kebangunan rohani. Jadi ada kuasa Tuhan dengan respon kita. Karena ingat, manusia itu dikasih free will. Tahu free will? Kebebasan untuk memilih. Kita dikasih kebebasan untuk memilih. Jadi Tuhan bekerja, tapi juga ada respon dari kita. Untuk apa? Untuk mempersiapkan hati ini, supaya hati bisa mengalami apa yang menjadi cita-cita Gereja Bethel Indonesia. Kita mengalami kebangunan rohani. Haleluya. Artinya rohani kita itu bangun terus, terjaga terus. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita tidak tertidur, jangan sampai kita tidak terjaga karena asik tidur dengan berbagai alasan. Bagaimana persiapan kita untuk mengalami kebangunan itu? Mari kita lihat firman Tuhan. Mari kita lihat ya. Lanjut. Yang pertama, hati yang diperbarui. Haleluya. Kita semua ini kan sudah lama jadi Kristen. Kita sudah lama jadi orang percaya. Ya. Tapi dengar saya mau beritahu. Daud dalam, mari kita lihat, Daud bilang begini, ya. Ayatnya yang ke-11, 12. Jadikanlah hatiku ya Allah, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Apakah Daud, pertanyaan saya begini, apakah Daud baru kenal Tuhan? Apakah Daud pada saat dia berdoa ini lalu dia baru saja bertemu dengan Tuhan? Tidak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, untuk kita mau mengalami, mempersiapkan supaya kita mengalami kebangunan rohani. Yang pertama, hati yang diperbarui. Jangan sampai hati kita ini saudara, kita pikir aman-aman saja, padahal dalam tanda petik mungkin
munafik, mungkin sombong, mungkin iri. Haleluya. Karena itu perlu diperbaharui. Daud bilang tahir. Jelas sekali dia katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dia mau supaya hatinya diperbaharui dalam rangka mempersiapkan diri mengalami revival itu sendiri. Jadi hati diperbaharui. Amin. Bilang kiri kanan, hati diperbaharui. Jangan sampai Anda sudah jadi sombong, atau mungkin iri hati, atau mungkin suka fitnah. Haleluya. Atau mungkin hatimu sakit dengan orang lain. Itu perlu ditahirkan. Amin. Perlu. Jangan pikir bahwa Anda sudah lahir Kristen, bergereja, berjemaat, potong pusat jadi orang Kristen, terus pikir hati itu aman-aman saja. Belum tentu. Contoh Daud, ya. Daud bilang, jadikanlah hatiku tahir. Siapa tahu Daud terjebak pada kesombongan. Amin. Saya tidak tahu kita terjebak pada posisi yang mana. Tapi yang jelas kalau kita mau mengalami revival, minggu ini mempersiapkan untuk kita mengalami revival itu, Bapak Ibu Saudara, harus dimulai dari hati. Hati dulu. Amin. Suatu ketika ada ini hati yang sedikit terjebak pada keangkuhan, kesombongan. Suatu ketika ada 4 orang mau ketemu masyarakat ini. Yang satu kerja di PLN, yang satu kerja di PU, yang satu kerja di PLN, PU, yang satu kerja di PDAM. Terus yang satu ini kerjanya cuma mabuk. Ketemu baru PLN bilang begini, akulah terang dunia. Karena dia kerja di PLN. Yang PU juga tidak mau kalah. Dia juga bilang, akulah jalan dan kebenaran. Yang kerja di bank juga tidak mau kalah. Sombong ini. Yang kerja di bank juga tidak mau kalah. Dia bilang, akulah air hidup. Terus yang cuma mabuk kerjanya, dia juga tidak mau kalah. Biar dia minum, biar dia mabuk, dia angkat anggur. Lalu dia bilang berikutnya, akulah pokok anggur. Kantinya cuma ranting-ranting saja. Karena cuma ranting-ranting, tidak lama kamu dipotong. Ini orang mabuk yang misalnya, tanpa sadar hati mereka sudah terjebak pada kesombongan. Amin. Saya harap kita jemaat tidak terjebak pada kesombongan. Apalagi kalau kita sudah tahu. Dengar saya ulang Ibu bilang, kalau kita belum mengerti, belum paham, tidak tahu hukum, kita bisa bebas dari hukum itu. Tapi kalau kita sudah mengerti, kita tahu dan kita paham hukum itu, terus kita tidak lakukan, kita tidak kuat, Anda pasti akan mengalami penghakiman dari hukum itu. Itu saya alami Bapak Ibu Saudara. Saya banyak mengalami itu. Saya bilang, Tuhan ampuni. Itu yang disebutkan hati yang diperbaharui. Daud memohon jadikan hatinya tahir. Hatinya tahir, Saudara. Jadi kebangunan itu selalu dimulai dengan pembaharuan hati, bukan program. Jadi sehebat apapun program gereja yang dibuat supaya
sia-sia kalau hati kita tidak mau diperbaharui. Biar program bikin bagus, tapi selamanya hati kita ini masih tidak mau diperbaharui, masih tetap keras kepala. Makanya dalam surat Petrus di sana dikatakan begini, pada hari ini jika engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hati. Jadi orang yang mengeraskan hati, jangan harap dia mengalami kebangunan rohani. Haleluya. Jadi revival, kebangunan rohani, dan memang itu harus kita perjuangkan, kita upayakan di akhir zaman. Haleluya. Maka yang pertama, dimulai dari hati yang mau diperbaharui. Lanjut. Perhatikan, hati yang tahir berarti hati yang bebas dari dosa tersebut, kepahitan, dan motivasi yang tidak murni. Ini hati yang sudah dibaharui, hati yang sudah ditahirkan, maka dia pasti bebas dari yang namanya dosa tersebut. Coba lihat kiri kanan, ini muka-muka ada dosa tersembunyi atau tidak? Lihat saja mukanya. Jangankan Anda bisa tebak, saya juga bisa tebak. Haleluya. Jadi hati yang tidak mau dibaharui, dia bisa saja ada dosa. Haleluya. Bilang kiri kanan, Anda tidak punya dosa tersembunyi. Haleluya. Dan dengar, Alkitab begini, upah dosa adalah maut. Jadi kalau Anda bikin dosa, ya, jangan heran tiba-tiba kau bekerja, tiba-tiba tadinya kerja bagus, tiba-tiba ada masalah di pekerjaan. Harusnya tahun ini kau naik pangkat, tidak naik pangkat. Salah siapa? Ada saja. Bisa saja usahamu tadinya lancar, tiba-tiba tidak lancar. Haleluya. Rupanya ada yang dosa yang tersembunyi. Haleluya. Kepahitan. Tolong Bapak Ibu, tahun 2026 ini tahun baru, semua baru. Amin. Lupakan masa lalu. Masa lalu itu akan menghambat engkau mengalami kemajuan. Mending lihat masa depan. Amin. Haleluya. Kalau ada yang mengecewakan engkau tahun lalu, sudah. Itu urusanmu dengan Tuhan, urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita sekarang pandang ke depan. Haleluya. Supaya kita tidak melihat masalah-masalah dalam hidup ini, saudara. Haleluya. Kemudian motivasi yang tidak murni, hati yang tidak diperbarui, hati yang tidak ditahirkan, dia punya motivasi yang tidak murni. Haleluya. Mari kita mau memiliki hati yang ditahirkan, amin, yang dibaharui. Kebangunan tidak mungkin terjadi di hati yang menolak diperiksa oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi Roh Kudus yang nantinya akan mendiagnosa hati saudara dan saya. Saya mungkin cuma bisa lihat dari luar. Saya mungkin cuma bisa mereka-reka. Tapi dengar baik, Anda tidak bisa tipu dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang akan
diagnosa, bahkan bukan tidak mungkin dia akan mengoperasi hati kita supaya kita memiliki hati yang diperbaharui, hati yang ditahirkan seperti permohonan daripada Daud kepada Tuhan. Haleluya. Dengar, hati kita ini bukan kata Tuhan datang dan dia baharui, tapi respon dari kita. Amin. Tuhan tidak datang kepada Daud untuk membaharui dia, enggak, tapi Daud yang datang pada Tuhan. Haleluya. Dan minta biar hatinya ditahirkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari, kalau firman Tuhan menegur, itu berarti bahwa firman Tuhan mau membentuk karakter kita supaya kita memiliki hati yang diperbaharui. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi yang pertama, supaya kita mempersiapkan hati mengalami revival, mempersiapkan hati untuk mengalami kebangunan, supaya kita tidak tertidur dan terlena. Maka yang pertama, kita harus memiliki hati yang diperbaharui atau ditahir. Minta Tuhan baharui hati. Amin saudara. Mari kita berdoa supaya Tuhan kasih hati saudara dan saya mengalami pembaharuan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat, mempersiapkan hati supaya hati kita mengalami sebuah kebangunan rohani di akhir zaman ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-12b masih ada pada situ, dikatakan 12b, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Roh di sini bukan roh besar, tapi R kecil. Jadi yang kedua, karena di sini kalau sudah perhatikan R-nya R kecil, bukan Roh Kudus atau bukan Roh Allah, tapi roh kita. Haleluya. Maka yang kedua, selain hati yang ditahir, yang kedua roh kita perlu diteguhkan. Haleluya. Roh kita sama seperti Paulus tulis surat kepada jemaat yang di Roma, biarlah rohmu menyala. Itu bukan roh besar. Amin. Itu roh kecil. Maksudnya saudara dan saya, biarlah rohmu menyala-nyala. Kita ini lain. Saya perhatikan, kalau mulai Januari, Februari, Maret menyala-nyala, April menyala-nyala, April, Mei masih menyala, Juni menyala, Juli menyala, Agustus dia mulai redup. Haleluya. Heran. Makanya Daud bilang, dia berdoa, dia bilang supaya perbaharui batin dengan roh yang teguh. Jadi roh kita harus makin diteguhkan. Amin saudara. Makin diteguhkan maksudnya supaya kita tidak, fokus kita hanya bagaimana supaya kita mengalami sebuah kebangunan rohani kita di akhir zaman ini. Karena itu roh kita harus diteguhkan, diperkuat lagi, diperkokoh lagi. Haleluya. Roh yang teguh, perhatikan, lanjut. Roh yang teguh berarti ketegasan untuk taat. Itu maksudnya.
supaya dia rohnya diteguhkan lagi. Maksudnya supaya dia makin tegas dalam ketaatan. Roh yang teguh berarti ketegasan untuk taat, tidak diombang-ambing oleh hawa nafsu atau tekanan-tekanan manusia. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Jadi roh kita itu diteguhkan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh kenikmatan dunia ini. Haleluya. Yang sampai bulan Januari ini atau bulan Februari saudara terima SKP 3K. Langsung pendeta bilang A, Koso bilang B. Tidak. Saya tidak setuju Pak Pendeta. Harus haleluya. Koso persis dengan P3K yang beli ikan itu. Atau mungkin saudara mengalami menang tender atau usaha bisnis maju sukses. Dengar saya memberitahu Bapak ya. Roh kita yang diteguhkan maksudnya supaya kita makin taat. Haleluya. Amin. Kita makin taat tahun ini untuk kita mengalami kebangunan rohani. Maka yang kedua tadi, roh harus diteguhkan. Roh yang diteguhkan artinya roh yang ada ketegasan untuk taat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh kenikmatan dunia ini, tapi juga dengan tekanan-tekanan manusia. Tidak bisa dipungkiri, ada saja ya, karena tekanan-tekanan manusia kita bisa saja goyah, bisa saja terombang-ambing. Amin. Tapi saya mau beritahu, mari kita harus sama seperti Daud yang meminta supaya rohnya itu diteguhkan. Roh yang diteguhkan itu artinya dia tidak lagi tidak gampang lagi diadu domba. Haleluya. Saudara bergereja ya, kalau rohmu diteguhkan, saya pastikan sekali GBL masih selamanya GBL masih. Amin. Itu roh yang diteguhkan. Haleluya. Pak Martin sering kasih tahu kepada kita, kecuali Bapak Gembala bilang saya stop melayani, baru saya stop melayani. Itu namanya roh yang diteguhkan. Bukan Roh Kudus, tapi rohnya Pak Martin itu. Haleluya. Meskipun pernah ditinggalkan, tapi rohnya itu diteguhkan. Haleluya. Dan roh yang seperti ini diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Kalau roh tidak diteguhkan ya, haleluya. Seperti Pak Thomas, roh diteguhkan meskipun ditinggalkan, tetap rohnya diteguhkan. Amin Pak Thomas. Kalau roh tidak diteguhkan, wah, laki-laki tinggi ganteng begini, bukan dia yang cari, orang yang datang. Betul Pak Thomas? Orang yang datang tuh. Haleluya. Kalau roh diteguhkan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sampai mereka juluki Pak Thomas ini adalah Pak Martin, kesana dia bukan Thomas lagi sekarang. Saya kaget juga. Kenapa Pak? Ya sekarang Paulus. Jadi saya heran, termasuk Malvin panggil dia Paulus, tidak panggil Thomas lagi, karena roh diteguhkan. Haleluya. Saudara baru dengar orang bicara saja, saudara sudah mulai ada yang pengaruhi saudara langsung bimbang.
langsung semangat hilang, langsung tidak suka orang. Itu roh apa itu? Haleluya. Kita tidak boleh begitu. Haleluya. Kalau mau mengalami kebangunan roh, harus roh diteguhkan. Amin. Orang mau bicara apa tidak, saya tetap melayani Tuhan. Amin, saudara. Gitu. Haleluya. Perhatikan, kebangunan terjadi bagi umat yang memiliki keteguhan untuk hidup kudus dan berdisiplin rohani. Di situ yang dibilang roh diteguhkan. Haleluya. Karena itu kita perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mencapai pencobaan yang berulang. Haleluya. Kita harus ambil langkah konkret. Artinya kita harus betul-betul mengambil keputusan untuk berbalik. Haleluya. Anak-anak muda dengar, ambil keputusan. Jangan sampai Anda nanti kaki sudah patah, baru bilang Tuhan ampuni saya. Puji Tuhan kalau cuma kaki patah, kalau nyawa pergi. Haleluya. Makanya kita Bapak Ibu Saudara, saya beberapa kali bilang jemaat, kalau Anda sudah berhasil sukses, jangan lupa Tuhan. Karena Alkitab bilang Tuhan bisa merusak segalanya. Jangankan usahamu Tuhan rusak, jangankan pekerjaanmu Tuhan rusak, hidupmu Tuhan bisa kasih rusak. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Haleluya. Kalau dia mau menguji kita, dia akan bisa bermasalah usaha bisnis, pekerjaan, karir, pendidikan kalau masih sekolah. Kalau dia mau menguji kita bisa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bagaimana supaya ada kedisiplinan rohani. Bangun kedisiplinan rohani dengan cara-cara apa? Perhatikan, harus rajin berdoa, harus rajin baca firman, harus rajin puasa. Jemaat ini suruh jarang puasa. Haleluya. Koordinator doa, kapan puasa? Ini sudah terima gaji. Haleluya. Jangan sampai ini puasa penting. Jadi Ibu Olive diatur puasa berjamaah. Begitu kita bisa puasa lalu ibadah. Jangan karena kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita soal ibadah, ada jemaat gara-gara usahanya dia pindah ibadah, ambil ibadah jam 5 subuh ya. Haleluya. Jadi dia ibadah 2 tahun, jalan sampai 3 tahun ibadah. Istrinya datang sini, anaknya ke sini, tapi dia ibadah di gereja lain karena mau supaya ibadah subuh, supaya jam 9 bisa buka usaha. Padahal sudah berkomitmen. Saya mau beritahu, Tuhan bisa ganggu. Amin, saudara. Amin. Jangan pikir masih muda, masih kuat. Oh, jangan saudara. Jangan bilang masih muda, masih kuat. Saya mau kasih tahu,
Tuhan bisa lakukan apa saja. Amin, saudara. Kalau dia tidak rusakkan pekerjaan kita, bisa saja dia rusakkan hidup ini, saudara. Haleluya. Dia kasih saja penyakit kecil buat kita, dan penyakit itu tidak bisa disembuhkan pakai dokter dari manapun, uang sebanyak apapun. Kalau yang namanya Tuhan yang kasih, tidak bisa, tidak bisa. Haleluya. Makanya mari Bapak Ibu Saudara, kita mau yang kedua, roh kita diteguhkan. Amin. Supaya roh kita itu diteguhkan dan kita tidak gampang terombang-ambing. Makanya mari bangun kedisiplinan rohani. Rohani kita itu harus dibangun dengan cara yang disiplin. Haleluya. Caranya rajin doa. Doa itu, jangan saudara, kadang-kadang doa saya perhatikan, jangan sampai saudara berdoanya tuh laporan. Bedakan doa itu saudara menyampaikan keluhan pada Tuhan, itu doa. Kalau laporan itu begini, bangun pagi, terima kasih Tuhan Yesus, saya mau beraktivitas hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Itu laporan. Haleluya. Kita kadang-kadang kita nggak bisa bedakan mana laporan, mana doa. Doa itu ada. Jadi paling tidak ada waktu 5 menit kah, 7 menit kah. Haleluya. Ini tidak bangun kemarin. Karena ingat Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena lihat jam lagi sudah, cuman terima kasih Tuhan. Langsung kamar mandi, jalan. Nah, itu laporan. Haleluya. Bukan doa itu. Doa itu harus ada waktu. Ya. Nggak usah banyak, mungkin 5 menit. Ya. Haleluya. Tapi bedakan doa dengan laporan. Kemudian firman, kita perlu ada firman. Baca firman. Sekarang sudah dipermudah dengan handphone, bisa buka itu. Puasa dan ibadah, supaya rohani kita itu terbangun dengan baik. Haleluya. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Daud, roh yang diteguhkan. Haleluya. Yang ketiga, haleluya. Yang ketiga, ayat 13. Perhatikan ayat 13, dikatakan firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan, Daud bilang, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Poin ketiga, ini merupakan sebuah pernyataan atau deklarasi daripada Daud. Ini yang disebut dengan pernyataan atau deklarasi. Kalau di sini itu kesaksian yang mendeklarasikan bahwa Daud mau supaya roh tidak diambil daripadanya. Haleluya. Saya, Bapak Ibu, saya kalau berdoa cuma 2 saya minta dari Tuhan. Yang pertama, jangan ambil roh yang ada pada. Jangan ambil roh pada. Yang kedua, tahu apa saja? Tuhan, beri saya hikmat. Jangan sampai tidak ada hikmat. Cuma saya tidak pernah
Ibu, tidak pernah saya berdoa, Tuhan kasih saya ini, kasih saya ini, kasih saya ini. Saya cuma berdoa cuma dua, jangan ambil rohmu. Sebab kalau roh Tuhan diambil, maka yang muncul itu adalah dosa, kejahatan. So tahu Saul, waktu roh Allah ambil, langsung muncul iri hati, dengki, benci, apa? Itu Saul. Betul ya? Makanya saya selalu, Tuhan jangan ambil rohmu. Dan yang kedua, Tuhan beri hamba hikmat. Waktu Tuhan tanya sama Salomo, Tuhan bilang, kau mau minta apa? Sudah tahu Salomo tidak minta mobil. Dia tidak bilang, Tuhan kasih saya Fortuner jauh ke sana kemari. Tidak. Dia tidak berdoa begitu, Tuhan kasih saya rendah. Tapi Salomo dia berdoa, beri aku hikmat. Kalau kita punya hikmat, berkat datang. Haleluya. Tapi kalau kita tidak punya hikmat, makanya sebenarnya konsep Tuhan Yesus tentang berkat itu bukan kita kejar berkat, tapi harusnya berkat kejar kita. Itu konsep Tuhan Yesus. Makanya dia bilang, carilah dahulu apa? Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi konsepnya firman itu harus yang pertama yang kita utamakan Tuhan dulu. Carilah perkara-perkara yang di atas. Itu yang harus terutama itu. Bapak Ibu, baru semua ditambahkan, semua bonus. Haleluya. Karena bonus, makanya ownernya bukan kita, saudara. Kita ini kan kita dikasih bonus. Yang namanya bonus, kita ini bukan owner. Kita hanya dikasih, makanya selalu berdoa, Tuhan supaya saya dikasih kemampuan, hikmat untuk mengelola semua berkat Tuhan. Haleluya. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan, supaya kita mempersiapkan hati mengalami revival. Yang ketiga, perlu ada sebuah kesaksian yang mendeklarasikan. Seperti kata daripada Daud, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini semua deklarasi yang luar biasa. Jangan ambil rohmu padaku. Pembawaan hati menghasilkan kesaksian hidup. Daud berkata, ia akan mengajar orang-orang berdosa supaya kembali kepada Tuhan. Kalau sudah perhatikan. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tahun ini jangan sampai kita terpanah dengan kata tahun kemenangan. Tapi saya tambah di belakang, tahun kewaspadaan. Karena kemenangan bisa jadi jebakan buat kita, manakala kita tidak mengalami kebangunan rohani, atau rohani kita tidur. Terakhir, ini kesimpulannya. Revive kebangunan bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi menghasilkan misi dengan bentuk keberanian memberitakan pertobatan dan keselamatan. Hati yang dipulihkan akan selalu melahirkan mulut yang bersaksi. Jadi lihat, kalau hati dipulihkan, mulutnya itu pasti penuh dengan kesaksian. Haleluya. Bagikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup Anda secara sederhana dan nyata. Kesaksian. Layani orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan. Jadikan hidup sebagai kesaksian dari integritas kita, kasih, tapi juga kerendahan hati. Ini penting sekali. Mari kita menjadi kesaksian
Bapak Ibu Saudara, jadikan hidup kita ini sebagai kesaksian dari 3 aspek: integritas, yang berikut kasih. Puji Tuhan, kemarin saya dengar ada yang undang open house biar sudah lewat Natal tahun baru. Tapi itu lebih dalam lagi, bukan kasih seperti itu. Kasih yang dimaksud di sini ketika melihat orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Karena itu bagian dari kesaksian kita dalam hal kasih. Lalu kerendahan hati. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, kerendahan hati. Ketika kita punya hati yang seperti ini, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita menjadikan hidup kita ini hati siap mengalami kebangunan Tuhan. Dan saya berdoa supaya tahun ini, sejak saat ini ke depan, hati kita adalah hati yang siap terus mengalami revival. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari pemain musik singer maju ke depan. Kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, ku tak membawa apapun juga. Yang Tuhan minta adalah hati sebagai seorang hamba yang mau taat dan setia kepada Dia. Haleluya. Kalau kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga dan apa yang seterusnya. Haleluya. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita datang tidak bawa apa-apa, kita pergi juga tidak bawa apa-apa. Yang Tuhan minta dari saudara dan saya, kalian punya hati untuk siap menghamba
firman-Mu. Meteraikan firman ini dan artikan lebih dalam lagi Roh Kudus di setiap hati kami dan pikiran kami. Buat kami semua bisa menangkap Tuhan. Buat kami semua bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi hamba percaya Engkau tidak pernah tinggal diam. Dimanapun kami pergi dan berada, firman ini akan terus mengingatkan kami, membimbing kami, menasihati kami, agar kami memiliki hati yang dapat dipersiapkan untuk mengalami revival itu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu Bapak Ibu mari persiapkan hati kita. Haleluya. Bapak Ibu, kenapa ada orang bertanya tidak perjamuan itu tidak dilakukan setiap bulan? Karena itu saya memberi ayat kepada kita. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-27. Ini alasan supaya kita benar-benar setiap kali ikut perjamuan harus, jangan main-main, dan jangan jadikan ini sebagai tradisi dan kebiasaan. Saya baca firman Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Lanjut ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu yang makan roti dan minum dari cawan itu. Terus ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Lebih parah lagi nih terus. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah. Terus apa? Sakit. Dan tidak sedikit yang karena kok main-main dengan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu bukan dibikin jadi sebuah rutinitas. Banyak di antara kamu yang lemah pada minum perjamuan. Banyak yang sakit pada minum perjamuan. Bahkan tidak sedikit yang dijauhkan dari Tuhan ini. Amin. Jangan main-main dengan perjamuan kudus. Karena kita memperingati pengorbanannya tubuh dan darah. Haleluya. Inilah alasan firman Tuhan saya, supaya kita setiap kali masuk dalam perjamuan kudus betul-betul ada manfaat. Yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan roh maut pergi dari kita. Haleluya. Karena apa? Karena kita mau laksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau saya bikin tiap bulan, saya yakin 1-2 bulan ada sungguh-sungguh berikut. Ada perjamuan, nanti bulan depan ada lagi. Haleluya. Dan Anda tidak mempersiapkan diri. Karena itu dengar baik, sebelum kita masuk perjamuan kudus, minta kelayakan daripada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian dan bertugas untuk bisa maju ke depan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
kasih. Bapa, terima kasih karena kembali Engkau berkenan kami boleh melaksanakan perjamuan kudus hari ini. Kami melakukannya sesuai dengan perintah-Mu, tapi bukan semata-mata satu tradisi bagi kami, karena kami harus mematuhi setiap perkataan-Mu. Lakukan ini sebagai satu peringatan akan kami. Layakkan kami semua Bapa untuk ambil bagian dari tubuh dan darah. Kami percaya roti yang ada di depan kami adalah benar-benar tubuh. Anggur depan kami adalah benar-benar darah. Ketika kami satukan dengan tubuh untuk membawa berkat, pembaruan, kelepasan, kemenangan bagi kami semua. Sebab Engkau datang, Engkau sakit supaya kami sehat, Engkau miskin supaya kami kaya, Engkau menderita mati supaya kami hidup. Terima kasih Engkau lakukan dengan dasar kasih-Mu bagi kami. Kami memperingati hari ini. Berkati, kuduskan hosti dan anggur ini. Dalam nama Yesus, menjadi berkat bagi kami semua ketika kami satukan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami para hamba menumpangkan tangan di atas hosti dan anggur ini. Kami percaya sesuai dengan janji-Mu, kami diberkati, kami memperoleh hidup dari semua. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sambil nyanyi pujian ini, petugas majelis akan membawa ke Bapak Ibu, dan waktu Bapak Ibu mendapat, Bapak Ibu langsung berdiri dan mengangkat roti di atas kepala Bapak Ibu sekalian sambil pujian ini. Bukan sekedar peringatan biasa Tuhan. Tahun ini kami memulai dengan perjalanan kudus bersama dengan Kau. Haleluya. Oh, biar segala yang baik terjadi bagi kami, karena tubuh dan darah-Mu telah kami bersatukan dengan kudus kami. Haleluya. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah sudah percaya host yang ada di tanganmu adalah tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anda mulai buka anggur. Angkat anggur di atas kepala. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ini darah yang dicurahkan bagi kami. Darah inilah yang akan menyucikan hidup kami, Tuhan. Kami tidak bisa hidup suci benar tanpa Tuhan. Hanya Tuhan saja yang bisa menyucikan kami, melayakkan kami. Dan oleh darah inilah Tuhan, kami akan menikmati itu semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya anggur yang ada di tanganmu adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukur pada Tuhan sambil musik. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Untuk sakramen perjamuan kudus awal tahun ini, kami memulai bersama dengan Tuhan. Kami percaya di tahun ini kami akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Apapun tantangan, apapun persoalan, apapun ujian yang Tuhan izinkan, kami akan tetap terus bersamamu Bapa. Terima kasih. Dan kami tahu bersamamu kami dapat melewati semua perkara. Dan tahun ini jadi tahun kemenangan bagi kami, tapi juga tahun kewaspadaan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat berkat perjamuan kudus di awal tahun ini. Berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak sempat bersama dengan kami, Tuhan juga menolong mereka. Terpuji
Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Bentar kami akan memberikan korban persembahan, apapun bentuk persembahan kami di tahun ini. Tuhan berkati kami. Mulai dari pengucapan syukur, persepuluhan, pembangunan, kolekta. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan genapi janji firman bagi kami. Kami memberi dengan penuh sukacita. Tuhan jualah yang akan membalas itu dalam hidup ini. Lewat usaha kami, lewat pekerjaan kami, karir kami, pendidikan, tapi juga lewat keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur atas kebenaran firman-Mu, bersyukur buat perjamuan kudus, dan kami siap memberikan persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat pagi hari ini. hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan boleh hadir dan melawat ibadah kami. Karena itu kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami pulang berbeda waktu kami datang karena lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum kami kembali pulang, Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan secara khusus buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir bersama dengan kami. Bapa, kami berdoa dan serahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan memberkati mereka, menjaga, melindungi, secara khusus mereka yang belum kembali ke sorong Tuhan karena berbagai-bagai urusan mereka. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka, penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka, sehingga pada waktu yang Tuhan kehendaki mereka kembali dalam keadaan sehat. Sama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini kalau ada jemaat Tuhan yang tidak hadir karena sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, sehingga di waktu-waktu mendatang mereka boleh bersama dengan kami. Secara khusus kami berdoa buat saudara kasih kami Bapak Sayadin Tuhan yang tengah ada di rumah sakit karena sakit penyakit. Bapak, kami sudah berdoa, tapi terus kami doakan dan tak putus-putusnya kami mohon. Kami mohon biar tangan Tuhan yang berkuasa menjamah buat Bapak Sayadin. Dalam nama Yesus, mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami minta sakit penyakit keluar di dalam tubuh.
Bapak Sayadin dan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati obat-obat yang dipakai, alat-alat medis yang dipakai, dokter yang menangani. Tuhan berkati semua mereka, sehingga kami percaya Tuhan, kehendak mulai yang terjadi. Kami yakin dengan iman kami Tuhan, bahwa mujizat Tuhan terjadi buat Bapak Sayadin. Tolong istrinya dan anak-anaknya dikuatkan iman percaya mereka, diberikan ketabahan untuk menghadapi ini semua. Terima kasih. Dan ajar mereka untuk berkata bahwa Tuhan tidak pernah salah. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik. Terima kasih Bapa di surga. Tolong keluarga ini Tuhan. Apapun usaha mereka juga Tuhan tolong memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji nama Tuhan. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Khususnya gereja Bethel Indonesia dari pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Bahkan yang ada di luar negeri. Dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Terima kasih pemerintah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Secara khusus Papua Barat Daya, Kota Sorong di mana kami tinggal. Tuhan memberkati. Sehingga semua masyarakat boleh merasakan pertolongan Tuhan melalui kepemimpinan para pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini, di daerah ini, di kota dan kabupaten serta provinsi Papua Barat Daya. TNI Polri kami taruh dalam tangan Tuhan juga untuk menolong mereka supaya mereka dipakai Tuhan untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan bagi seluruh masyarakat yang ada di tanah ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa secara khusus buat jemaat dan semua usaha, bisnis, pekerjaan, karir, pendidikan. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong Bapa, nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan, biar jemaat Tuhan terus menikmati dan merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan menolong kami. Sehingga apapun usaha, bisnis, pekerjaan kami, segala hal-hal yang merintangi, kami batalkan dalam nama Yesus. Dan janji firman-Mu Tuhan, biar kami naik bukan turun. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Anak-anak kami dalam bangku pendidikan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong mereka, beri hikmat pintar bagi mereka, sehingga mereka boleh menjadi kesaksian di setiap sekolah mereka. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kehidupan jemaat di minggu berjalan ini hamba taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan mendahului kami dari semua perkara. Jadikan hari-hari hidup kami menjadi hari-hari di mana kami merasakan kebaikan Tuhan. Hari-hari di mana kami merasakan cinta kasih Tuhan itu dinyatakan dalam setiap hidup dan kehidupan kami, baik pribadi tapi juga keluarga dan rumah tangga. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Tuhan. Hidup kami di sisa hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun aktivitas kami di hari ini, Tuhan tetap bersama dengan kami. Kalau jemaat Tuhan akan kembali pulang, sertailah perjalanan kami pulang. Sampai di rumah masing-masing yang tidak kurang satu apapun. Ada syukur pujian yang naik di hadapan hadirat Bapa di surga melalui hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami bersyukur. Kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang agung dan mulia. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kekasih Kristus, angkat kedua tangan saudara dengan iman, pulang dan terimalah berkatnya Allah. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian semua yang punya saudara, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluarga Tuhan.